Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami membuat video untuk memenuhi salah satu tugas PKN. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya adalah Jaya Putri Patricia Limbok. Saya Muhammad Ghazali Patricia Romansa. Saya Raffi Lubis. Dan di sini kami akan mengangkat isu tentang dampak eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat terhadap ketahanan nasional. Save Raja Ampat from Nickel Mining. Kenapa Raja Ampat perlu diselamatkan? Seperti yang kita ketahui bahwa Raja Ampat memiliki destinasi wisata yang sangat menarik bagi warga negara asing di dunia. Namun, rencana eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat ini memicu banyak kontroversi. Kenapa? Karena hal ini dinilai dapat merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan sosial budaya. Namun, pemerintah dan investor menilai bahwa aktivitas tambang ini justru membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi Indonesia. Climate Right International 2024 mengungkapkan bahwa industri nikel Indonesia menyebabkan kerusakan hutan, degradasi sumber daya air tawar, dan kerugian perikanan yang menghambat mata pencarian tradisional masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau biasa disebut dengan PP3K. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pulau-pulau kecil seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan karena dianggap rentan dan memiliki ekosistem yang harus dilindungi. Eksploitasi tambang di Raja Ampat tentunya memiliki dampak-dampak yang berpengaruh kepada kehidupan sosial, lingkungan, dan juga ekonomi di sekitar Papua Barat. Dari segi lingkungan, tentunya deforestasi tambang di area pertambangan itu menyebabkan hutan-hutan di Papua mengalami kerusakan dan luas wilayahnya terus berkurang. Papua Barat yang memiliki kepemilikan hutan yang awalnya 24,5 juta terus berkurang hingga 491.000 per tahunnya. Dari data yang sudah dimiliki, dari tahun 2001 hingga ke tahun 2024, itu peningkatannya sebesar 1,69.000. Tidak hanya mengalami kerusakan dan deforestasi kehutanan akibat pergerakan tambang yang ada di wilayah Raja Ampat, tetapi juga menyebabkan segmentasi perairan di lautan mereka tuh tergerus sehingga mengalami erosi tanah. Kemudian tidak hanya merusak wilayah, residu-residu dari hasil pertambangan itu juga berpotensi merusak ekosistem laut, kehilangan terumbu karang, dan kualitas ikan-ikan di Papua Barat pun bisa terancam punah. Dari sudut pandang sosial, kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat itu bisa menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat yang awalnya masyarakat Papua Barat banyak bekerja sebagai nelayan bisa bergeser menjadi kehilangan pekerjaannya. Lalu adanya konflik lahan dari para pemerintah dan pejabat setempat yang ingin menguasai investasi di lahan Raja Ampat bisa menyebabkan konflik dan sehingga terjadinya perpecahan. Lalu dari sudut pandang ekonomi, walaupun pemerintah menilai kegiatan tambang nikel di Raja Ampat itu bisa meningkatkan pendapatan negara lewat devisanya, tetapi hal itu tidak bisa bertahan lama. Dampak jangka panjang yang disebabkan itu selain merusak ekosistem juga bisa menggerus sumber daya alam yang ada. Apabila sumber daya alam yang terus digerus tanpa adanya pemberdayaan dan pengelolaan yang baik dari segi pemerintah maupun masyarakat yang mengelolanya, itu bisa menyebabkan kehancuran yang berdampak pada krisis ekonomi di daerah Papua Barat. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam upaya menanggulangi dampak-dampak yang telah terjadi baik di lingkungan, sosial, dan juga ekonomi akibat pasca tambang nikel di Raja Ampat? Yang pertama, perlunya ada reklamasi dan pemberdayaan ulang terhadap ekosistem dan juga hal-hal yang telah merusak yang diakibatkan oleh kegiatan pasca tambang. Hal ini bisa dimulai dari reboisasi dan juga membuat mitigasi penyaluran residu-residu yang mengandung timbal ditampung dan dibawa keluar dari wilayah laut dan juga sungai. Untuk di wilayah sektor ekonomi, mungkin kita bisa mengembangkan lebih lanjut lagi, yaitu ekonomi wisata bahari yang telah ada sebelumnya sejak Pulau Raja Ampat dibuka sebagai tempat wisata bagi para turis dan juga warga lokal. Untuk di sektor sosial, perlu adanya penguatan terhadap masyarakat lokal dan juga ketua adat yang ada di Papua Barat. Dengan melibatkan mereka dalam setiap perencanaan pemerintah yang telah ditetapkan, tentunya mereka juga akan senantiasa mengerti dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah tanpa perlu adanya konflik dan perang saudara yang bisa menyebabkan perpecahan di Nusantara kita yang indah ini. Dalam hal ini, eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat bukan sekedar isu lokal, tapi juga mempengaruhi ketahanan nasional. Jika tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan, aktivitas tambang ini justru dapat melemahkan fondasi ketahanan Indonesia, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial budaya,
dan keamanan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, tambang nikel di Raja Ampat berpotensi merusak lingkungan, mengancam keberagaman hayati, serta memicu konflik sosial dengan masyarakat adat dan nelayan. Dampaknya juga melemahkan sektor pariwisata dan perikanan sebagai sumber ekonomi utama daerah. Untuk menjaga ketahanan nasional dan pelestarian lingkungan, diperlukan penegakan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pengawasan ketat, transparansi izin, dan pelibatan masyarakat. Pengembangan ekowisata dan ekonomi berbasis konservasi menjadi solusi strategis agar pembangunan tetap berkelanjutan. Mungkin cukup sekian tugas video dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.